Obat-obatan sangat diperlukan ketika orang sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan seperti klinik serta praktik dokter pribadi. Kekhawatiran akan muncul jika stok obat kosong. Hal ini dialami oleh Elok Wulandari yang mengeluhkan obat stroke yang beberapa kali harus dibeli di apotek rekanan yang bekerja sama dengan vaskes rujukan tempat orang tuanya berobat. Menurut dia, obat saraf yang ditanggung BPJS Kesehatan oleh pihak rumah sakit hanya diberi jatah untuk 7 hari. 23 hari sisanya terpaksa dibeli di apotek yang ditunjuk oleh pihak vaskes. Saya pribadi udah 3 bulanan sih beli rutin. Kecuali kalau kadang kita punya stok obat lebihan, kadang pasiennya lupa minum obat, masih ada sisa 2 atau 3 butir obat, masih bisa untuk dimundurkan 3 hari. Tapi 3 bulanan sih udah rajin banget, mau nggak mau beli buat jaga-jaga. Karena obatnya sendiri emang di luaran pun kita untuk dapatnya susah, karena kan pasien di bagian syaraf itu banyak. Mereka juga sama kan kasusnya, kalau saya nggak dapat, mereka nggak dapat. Jadi kita juga rebutan untuk belinya. Ketersediaan obat untuk pasien BPJS Kesehatan di vaskes rujukan sejatinya menjadi tanggung jawab pihak vaskes seperti rumah sakit. Seksi Pelayanan Penunjang Medik Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Heni Safarini mengatakan, ketersediaan obat dan alat kesehatan untuk pasien BPJS sudah sesuai dengan standar formularium nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Jika misalnya terjadi kekosongan obat karena faktor menipisnya bahan baku, pihak vaskes akan menghubungi distributor utama obat-obatan untuk mengkonfirmasi hal ini. Selain itu, vaskes akan mengupayakan mencari dan membelikan obat yang kosong tersebut di rumah sakit yang memiliki instalasi farmasi atau dari apotek lain. Pada saat misalnya kejadian yang tadi terjadi, itu biasanya pihak kami yang akan mencari obat tersebut, gitu. Bukan pihak pasien, bukan pasien. Jadi ada pengadaan namanya pengadaan alternatif terakhir itu pengadaan dengan kas kecil farmasi. Jadi nanti resep yang tadi masuk ke farmasi akan dilayani dan kita akan belikan di apotek atau rumah sakit terdekat di sekitar kita, gitu, di sekitar rumah sakit. Nah nanti baru kita layani pasien tersebut. Jadi bukan pasien yang jalan keluar, gitu. Jadi intinya pasien tetap dilayani di rumah sakit, gitu. Gitu sih Pak. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Lili Kresnowati menyebut penyediaan obat di vaskes melalui beberapa proses distribusi yang ditangani oleh sejumlah pihak. Kementerian Kesehatan melalui Komisi Formularium Nasional akan menentukan jenis obat apa yang masuk daftar dan menetapkan harga batas atas obat. Setelah itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP akan melakukan tender berdasarkan harga yang ditetapkan. Saat harga telah disetujui, obat akan dijual di e-katalog dan pihak vaskes akan mengajukan pembelian menggunakan e-purchasing atau secara manual. Pihak LKPP akan melihat pengajuan pembelian obat dari vaskes rujukan berdasarkan rencana kebutuhan obat. Rantai penyediaan obat ini diakui BPJS Kesehatan bisa menimbulkan masalah tidak meratanya distribusi obat ke daerah, sehingga vaskes rujukan tingkat lanjutan tidak bisa membeli. Sebetulnya vaskes juga punya mekanisme, seandainya memang obat yang di dalam e-katalog tidak tersedia, dia boleh kok menyediakan obat yang di luar e-katalog, sepanjang memang dia berkenan gitu ya, artinya memang rumah sakit tanggung jawab kalau memang dia mau beli ternyata dengan e-katalog pun misalnya tidak bisa karena mungkin satu dan lain hal tadi ya, entah itu karena dia nggak punya e-purchasing, karena harus beri manual, kadang-kadang begitu. Tapi ini memang tanggung jawabnya vaskes untuk bisa menyediakan. Jadi kadang-kadang vaskes-vaskes yang baik dan berkomitmen biasanya dia akan menyediakan. Jadi semua keperluan pasien yang terkait dengan layanan yang sudah dibayarkan dengan INASIBJIS ini menjadi tanggung jawab vaskes. Lili menambahkan BPJS Kesehatan memiliki perjanjian kerjasama dengan vaskes rujukan yang diperpanjang setiap tahun dengan beberapa persyaratan. Jika ditemukan adanya kendala di lapangan, misalnya peserta jaminan kesehatan nasional tidak mendapatkan obat yang menjadi haknya atau dibebani biaya di luar tanggungan, pihak BPJS meminta masyarakat melaporkan masalah ini. Dinamika yang terjadi di lapangan memang diakui oleh BPJS bisa membuat miskoordinasi ataupun juga miskomunikasi antara pasien dengan pihak farmasi dari vaskes rujukan. Untuk itu BPJS Kesehatan telah menyiapkan petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan atau PPIP serta petugas BPJS 1 atau BPJS Siap Membantu yang ada di setiap vaskes rujukan dengan nomor telepon yang bisa dihubungi sewaktu-waktu disertai dengan foto petugasnya. Apabila misalkan ada vaskes yang tidak mematuhi komitmen kerjasama antara BPJS dengan fasilitas kesehatan ini, maka BPJS dapat memberikan teguran secara lisan bahkan surat peringatan pertama
kedua ataupun juga ketiga, bahkan berakibat pemutusan hubungan kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.